dikuar-kuarin sama orang. Lu bisnis apa paling laku di Indonesia? Makanan manis kan? Pasti. Minuman manis kan? Yeah. Ya, itu racun kan? Itu memperpendek umur. Karena kita tuh sudah makan gula dari nasi, terus kau tambahin sama minuman manis. Tapi faktanya orang Indonesia, es teh jumbo sama kopi susu gula aren itu adalah 2 minuman yang paling laris di Indonesia. Tapi gue bingung, nah itu kopi susu gula aren tuh apa sih yang diminum itu? Gue jujur deh, kalau kopinya nggak americano gue nggak bisa. Kopi kasih gula. Iya, gue nggak bisa. Gulanya tuh double rasanya. Jadi gulanya dari susu laktos itu udah 8 gram sama gula tambahan. Bukan yang nggak enak kayak gitu. Kopi kan harusnya rasanya bukan pakai gula. Orang Indonesia tuh suka manis. Oh. Makanya pas aku lihat industri apapun yang di Indonesia laku yang kaya tuh pasti es teh manis. Pantes dok, gue tuh kadang ke kafe ya, yang biasa gue nggak datengin. Gue minta kan es americano, pakai gula pak. Hah? Gue kayak lu sekolah di mana barista lu pakai gula? Karena memang akhirnya dia kenapa tanya kayak gitu? Karena orang Indonesia banyak tuh berarti yang begitu ya. Banyak banget. Oh ini gue baru tahu nih. Gula itu bisnis gula sama garam. Jadi orang Indo tuh kalau nggak ada rasa mereka tuh nggak mau. Oke. Dan aku tuh confirm ke teman-teman yang kuliah di luar negeri, mereka tuh makanan awalnya tuh hambar dan garam tuh suruh nambah sendiri aja dan bisa request. Nah itu yang nomor 2 ya. Jadi terus yang nomor 3 itu bener banget dia bilang stres. Terus yang keempat tuh kalau bisa olahraga. Nah tapi ada yang kelima nih. 5 tuh teknologi dan aku ngeliat, aduh ini ribet lagi ngomongnya. Aku nggak bisa sebut namanya, tapi kalau off the record bisa. Ada seorang pengusaha klinik dermatologis ternama di Indonesia, gede banget klinik ya, dan aku kenal. Dia itu kulitnya sangat muda, coy. Oh, umurnya udah mau kepala 6. Tapi kulitnya itu, jadi dia berhasil anti agingin kulitnya. iya bro. Jadi ini berarti pengusaha kaya raya banget. Tapi silent ya, silent rich. Jadi dia ngusaha klinik dermatologis. Setiap kali aku meeting sama dia suami istri. Istrinya tuh kayak gadis umur 20 tahun pak kulitnya. Padahal udah mau kepala 5. Sementara suaminya sehat banget kulitnya. Pas aku tanya, ini gimana coy tipsnya? Saya nggak pernah olahraga dok. Asu aku ditantang, dia juga dokter gitu. Ternyata aku nggak pernah olahraga gitu. Nah jarang malahan. Kamu nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah maksa-maksa, nanti mati loh. Lah Pak dokter gimana nih bisa halus gini kulitnya? Ya dia memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Jadi dia meneliti, dia jadi probandus penelitiannya. Iya itu kayak Brian Johnson persis berarti. Persis kayak gitu. Nah orang yang begini tuh udah mulai banyak. Jeff Bezos salah satunya. Lah ini di Indonesia banyak. Lah itu dua itu partnerku. Aku melihat sendiri di depan mataku. Kuliah itu bagus banget. Literally bagus banget. Aku ini perawatan apa ya? Ya ini dok. Lah jadi dokter ya aku jadi subjeknya. Dan ternyata bagus. Wah buset. Nah dari situ aku melihat diskus sama teman-temanku dermatologis, sama teman-teman dermatolog SPDV yang kritis. Kayaknya future kita besok health technology, longevity, entah itu di kulit atau organ. Nah ini kan kita mungkin bahas yang pertama dulu ya, tidur ya. Tidur ini gue ada pertanyaan dok. Kalau Brian Johnson dia punya protokol, dia tidur jam 8.30, dia bangun tuh jam 5, jadi sekitar 8,5 jam dia selalu tidur perfect sleep selama setahun. Gue itu nggak bisa dok tidur jam 8.30. Mungkin karena lifestyle juga, karena diolehin juga. Gue kan tidur tuh malam. Ya lu gabut kayak gini, rumah segede ini, uang sebanyak itu, saya sudah tahu. Jadi gue biasa tidur tuh jam 3 dok. Tapi gue gini, gue tuh dulu kan waktu belum punya duit masih gawe, itu tidur itu kurang. Jadi kayak mungkin 5-6 jam, sebenarnya jelek banget itu kan. Tapi kalau sekarang tidur tuh kayak prioritas utama gue nggak peduli, gue tidur bablas. Jadi bisa tidur jam 3 itu bangun bisa jam 11 bisa jam 12. 8,5 bisa sampai 9 jam bahkan. Nah, itu mendingan itu lebih jelekkah begitu yang dari malam dari subuh ke siang banget atau mendingan gue mundurin kayak ke jam 10 buat ini? Ini jawabannya ada. Jadi di zaman dulu kan kita menganggap penelitiannya itu ada bahwa tidur yang siang nggak bisa gantiin tidur yang malam. Ternyata penelitian terbaru kan teman-teman, dan itu yang nge-share teman-temanku dokter saraf juga. Yang penting itu durasi tidurnya. Tapi berapa jam berapapun itu. Yang namanya circadian rhythm itu nggak ada yang matahari itu. Jadi kalaupun kamu nggak bisa tidur malam, mungkin recovery-mu tidak akan maksimal. Tetapi kalau kamu tidurnya tetap dengan maksimal di jam yang lain, itu akan bisa membantu kerusakan sel. Jadi masih juga masih kalau tidurnya lama tuh masih jadi juga. Akhirnya kita merevisi edukasi kita dan namanya ilmu ya, bahwa yang penting sekarang bukan jam tidur ya, tapi durasi tidurnya. Tidur berkualitasnya. Let's say gini, kamu tidur bisanya 5 jam. Tapi dalam 5 jam itu kamu sangat berkualitas. Bener-bener tidur glek, terus bisa bangun. Itu
akan lebih maksimal daripada kamu tidur 8 jam tapi bangun tidur. Kan ada orang gitu. Tidurnya 8 jam tapi 2 jam sekali bangun. Terus tidur lagi bangun. Nah itu justru lebih maksimal yang dia 5 jam. Daripada yang dia 8 jam tapi tiap 2 jam tuh siklus bangun. Oke. Berarti dia nggak bisa masuk deep sleep. Ternyata yang penting itu durasi dan kualitas tidur. Bukan jam tidurnya, bukan jam berapa, bukan lama tidurnya. Nah orang tahu dulu kan taunya tidur harus malam dan lama. Enggak, bukan lama, tapi kualitas tidur dan durasi tidurnya. Itu yang aku agak beda sama Brian. Karena dia kan bilang harus saklek di jam 8 bangun jam 5, 8 jam. Kalau di kita tuh malah penelitiannya durasi tidurnya asal maksimal, mau tuh 3 jam, 5 jam, dan itu jam berapapun, asal kau tidur maksimal dan tidur itu aman. Oke, asal tidur dan aman. Yang nggak bahaya tuh misalkan 24 jam kamu nggak tidur, terus kerja lagi. Oh itu habis tuh. Oke. Kita mungkin ke yang makanan ya, karena ini juga sesuatu yang lagi gue coba benahin nih. Karena gue makan tuh gue tidur dulu hancur, makan hancur, gue semuanya hancur lah. Kesehatan gue hancur. Kalau gue nggak mungkin bisa ikutin Brian Johnson, itu kan ekstrim, itu ekstrim case. Gue nggak mungkin. Gue makan makanan dia pasti muntah gitu. Makanan itu kayak gimana sih yang paling efisien? Karena ada yang ngomong carnivore, ada yang paleo. Semua ya. Ada paleo tuh yang makanan 1000 tahun lalu, jadi kayak kalau jus jeruk tuh nggak boleh diminum. Yang perlu diolah pakai teknologi modern tuh nggak bisa. Jadi makanan yang harusnya busuk sebenarnya. Makanan fresh. Diet apa sih yang harusnya dilakuin sama manusia buat efisien? Kita tuh omnivora itu dulu. Kita tuh basicnya omnivora, terlihat dari gigi. Jadi kalau carnivore diet itu bisa bahaya? Enggak, bisa bahaya bisa enggak, tergantung genetiknya. Nah ini kadang orang tuh nggak tahu bahwa kita tuh punya genetik. Dan genetik orang sekarang tuh, ini aku harus tahu ya. Aku harus ngomong bahwa penyakit zaman sekarang itu terkait banget sama genetik. Dan aku tuh nggak bisa mencegah itu. Rata-rata orang yang memiliki bapak ibu serangan jantung, itu dia juga akan kena di masa akan tua. Sama ya. Nah pola makan yang habitnya benar bagiku adalah karena basicnya manusia tuh omnivora. Dan kita nggak bisa membantah itu. Basicnya itu tuh omnivora. Kita bukan herbivora, kita bukan karnivora, kita omnivora. Jadi kita mau makan plant itu bisa, kita makan karnivor itu bisa. Sisanya tergantung habitnya. Yang salah adalah kalau kita makan ultra processed food, that's it. Iya. Itu dulu yang dihindari, itu dulu. Junk food juga jangan. Iya. Boleh, ultra processed food tuh ada orang yang, wah dok saya nggak bisa kalau nggak makan itu. Boleh, tapi bukan tiap hari. Kayak cheating days lah. Kayak, wah aku pengen banget nih makan mie instan atau kita makan banget nugget itu, it's okay. Itu yang pertama. Kita basic omnivora. Jadi kamu mau makan vegetarian, kamu mau makan carnivore, itu sebenarnya nggak ada yang salah. Karena kita basic omnivora. Jadi kita bisa makan plant based atau hewani based. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minimalisir ultra processed food. Ini yang sebenarnya membahayakan Amerika Serikat. Sangat bahaya di sana tuh karena mereka tuh di sana habitnya pagi burger, siang fast food, sore nugget, gitu terus setiap hari. Yang nomor 3 itu kontrol gula sama garam. Gula dan garam ini yang memperberat kerja ginjal berlebihan. Kalau kamu memang mau minum gula banyak, kamu harus adil. Aku minum gula banyak, aku minum teh manis, aku minum minuman elektrolit instan yang gulanya banyak. Ya udah berarti kamu harus treadmill 30 menit. Harus adil. Harus konsisten. Kalau kamu nggak siap untuk konsisten, wah aku nggak siap ya, harus lari atau nge-gym tiap hari 30 menit. Ya kamu jangan makan gula banyak. Ini mungkin gue ada pertanyaan yang ke racun dulu ya. Jadi Brian Johnson sebelum tidur, sebelum makan tuh racun terus dihilangin dulu. Racun tuh kan kayak rokok, alkohol, gula tuh masuk racun tuh. Bagi dia ya. Junk food, ultra processed food tuh racun tuh. Nah, gue tuh ada problem dengan, gue tuh nggak gampang addicted. Tapi kalau misalnya rokok, itu gue tuh pakai untuk nikotin ya dok. Jadi gue kalau misalnya minum ice americano ini, gue kena kafein sama gue kena nikotin. Gue kerja itu nggak tahu. Ini kalau gue ya, gue sih sama teman-teman dokter sih diketawain ya. Tapi makanya gue pengen nanya nih ke lu. Gue fokus banget. Jadi gue kadang harus pakai sisa bahkan. Jadi gue tuh bahkan suka manggil orang sisa private datang kantor gue sisa di kantor. Iya, biar gue tuh fokus. Jadi gue bisa minum kopi tuh gue banyak banget. Kafein tuh gue mungkin 4 kali sehari. Gue ekstrim. Kopi gue 4 kali nih americano, terus gue sisa habis baru kerja itu wah. Jawabannya itu memang kombinasi nikotin dan kafein itu memang ada efeknya kah itu? Iya, ke saraf simpatis. Itu skripsiku soalnya. Jadi jawabannya adalah ya nikotin dan kafein itu kombinasi akan meningkatkan sistem kerja saraf simpatis. Nah kita harus tahu saraf simpatis itu sistemnya 2, flight and fight. Jadi bertarung atau kabur. Kalau zaman purba dulu kalau hewan dia setiap bertarung atau kita kabur. Artinya kita menjadi fokus, adrenalin kita naik. Jadi kalau kamu mengkonsumsi kafein dan nikotin itu kayak eskalasi pangkat 4. Karena kafein sendiri itu stimulan, nikotin itu stimulan. Kau campur dua-duanya, maka kau akan ngerasa fokus. Dan itu benar.
Dan sekali kamu sudah bisa fokus, kamu akan addicted. Karena Iya, ini gue edit sama fokusnya. Nah, skripsinya kedua adalah ternyata orang yang mengkonsumsi kopi terus-terusan, dia akan toleran secara simpatisnya. Awal mulanya dengan 3 espresso, aku bisa flag and fight. Iya. Lama-lama nanti 3,5, 4,5 dosis, 5 dosis, 6 dosis. Makanya kamu kalau nggak ada kafein dan nikotin itu sulit. Iya, gue nggak bisa jujur ya, gue nggak ngopi nih nggak bisa kerja. Nggak Itu bisa kerja. apalagi kalau ngopi dicampur sama nikotin, itu berat. Oh. Nah, sekarang kita akan bahas yang rokok nih. Ini belum aku bahas di mana-mana. Brian Johnson tuh bilang kalau rokok itu yang pertama dihilangin sebelum tidur dan lain-lain rokok, karena rokok tuh dibilang minus 12 tahun pokoknya. Rokok tuh udah gitu minus 12 tahun. Jadi ini kita akan bahas secara fair karena ini sering banget videoku di-cut. Iya. Aku nggak ada kesempatan untuk jelasin panjang. Rata-rata tuh hostnya tanya gini, menurut Anda lebih efektif mana? Tidak merokok tapi jarang olahraga atau olahraga tapi merokok? Ngeselin kan? Oh iya. Nah ini pertanyaan Kurang pinter soalnya. Ini kalau ngomong sengak banget ya. jadi ada 3 nih. Pertanyaannya adalah, kalau saya mau berhenti rokok, Iya. saya harus gimana? Rokok, vape, atau e-cigarette? Iya. Ini jawabnya agak dangerous ya. Tapi aku minta moga-moga teman-teman bisa mengerti ini semua dokter. Orang pecandu rokok, dia tuh addicted. Dia akan addicted sama efeknya nikotin. Karena nikotinnya itu memang nyandu untuk fokusnya. Jadi dia tuh bisa teng gitu, bisa kayak, ya karena nikotin itu kayak kafein. Orang yang sudah addicted sama americano nggak akan bisa lepas sama americano. That's it. Ini boleh gue tanya lagi ya di tengah-tengah ini, karena ini menurut gue ada yang gue penasaran banget. Rokok tuh rasanya buat gue bukan cuma nikotin, tapi pernafasannya. Gue dapet tuh di pernafasan. Ini bener atau nggak tahu atau gue doang perasaan. Ini perasaan gue tapi. Gue belum pernah nanya orang, gue belum pernah konfirmasi. Ya karena Gue ngerasa kopi nih panasnya rokok, wah tenang, fokus. karena itu efeknya nikotin, Mbak. Efek nikotin tuh memang seperti, nah akhirnya kita akan jawab kan. Rokok itu efek nikotinnya akan addicted, oke? Iya. Nah lucunya karena kita di Asia Tenggara, memang betul ada beberapa orang yang genetiknya tuh tahan asap rokok. Oke. Itu menjawab pertanyaan sebelum ada yang bantah, yang kakung saya ngerokok hidup-hidup aja. Ya betul, karena di dunia ini kita ada genetik yang memang dia bisa tahan seperti itu. Oh, oke. Nah itu menjawab dulu. Terus kedua, Brian Johnson bilang apakah rokok itu mengurangi 12 tahun? Kita nggak bisa tahu ya, kurang 12 itu terlalu ekstrim ya. Iya. Tapi kita tuh tidak punya organ di dalam tubuh yang bisa mengolah asap rokok. Jadi benar-benar tergantung apes-apesan. Kalau ternyata organ tubuhmu nggak tahan sama asap rokok, ya akhirnya pembuluh darah jadi keras, jadinya pernafasannya terganggu, dan akhirnya dia menjadi tensinya naik, decit. Oke. Clear ya? Tapi kalau ternyata genetiknya tahan, dia beruntung, dia bisa sampai 100 tahun. Oke. Nah itu yang rokok. Nah rokok zaman dulu sama sekarang itu berbeda. Ya sekarang sudah ada rasa-rasanya. Bukan hanya ada nikotin dan tembakau tok, bukan hanya cengkeh, tapi sekarang ada perasanya, ada, dan itu membuat tambah dangerous. Nah akhirnya orang kan akan membuat solusi gimana orang berhenti merokok. Maka ada teknologi. Ini awal sejarahnya. Mereka membuat e-cigarette dengan bertujuan, orang-orang yang berhenti rokok ini kan kecanduan nikotin. Yuk kita buat e-cigarette biar seperti closing dose. Jadi nikotinnya bisa dikontrol kan dengan e-cigarette. Jadi addicted-nya nanti bisa jadi 0 kayak metadon lah kalau rehab. Yeah. E-cigarette ini malah menjadi addicted yang baru. Lebih parah malah. Lebih parah ditambah dengan vape. Nah yang lucu adalah kenapa kok tiga-tiganya berbahaya? Karena penelitian selama 50 tahun terakhir itu baru meneliti soal rokok. Kita tuh belum tahu endingnya e-cigarette sama vape nih kayak baru kan soalnya. Iya, makanya baru viral sekarang. Karena setidaknya kalau aku sebagai dokter, kalau kamu ngerokok, aku udah tahu endingnya mau kemana nih. Kalau nggak bronkitis kronik, oh iya, pasti karena itu baru banget kan. Itu bahkan belum 20 tahun kan. Iya, makanya kan aku bilang, kalau ada orang ngerokok, aku selalu bilang, kalau kamu ngerokok, setidaknya aku tahu endingmu akan kemana. Kalau nggak bronkitis kronis, pasti akan ada penyempitan pembuluh darah di jantung atau tensinya naik. Tapi kalau nge-vape sama e-cigarette, jujur aku nggak tahu nih bahayanya kemana. Iya. Tapi yang jelas tubuh manusia itu tidak memiliki sistem respon untuk mengolah uap dan asap. Iya. Makanya kalaupun dia nggak ngerokok, tapi dia tinggal nih di wilayah polusi industri, dia penyakitnya sama kayak rokok. Oke. Ini menjawab karena saya nggak ngerokok, tapi kena CA baru. Ya mungkin berarti daerahmu polutan. Ya. Nah tipsnya gimana dok biar berhenti rokok? Nah karena rokok ini addicted, yang bisa mencegah addicted itu kembali masing-masing. Nggak bisa tuh dokter bilang, Timothy ini rokok berbahaya, berhenti ngerokok. Tak jamin, itu berarti taruhan potong telinga, dia tidak akan berhenti rokok. Kamu nggak akan berhenti rokok. Yang bisa membuat orang berhenti rokok tuh niat dari saya. Aku tuh 17 tahun ngerokok.
Makanya aku bisa bacot kayak gini. Tapi sekarang berarti total 2 tahun aku berhenti total. Aku baru dari 2. ada sekali-sekali nggak kayak lagi pengen banget gitu. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi aku tuh ngerokok dari SMP kelas 2. Oke. Sama gue juga dari SMP. Parah aku. Dan aku tuh rokoknya tuh aku sebut merek itu Gudang Garam Merah, kretek coy. Dan ganti ke Gudang Garam Internasional, Garpit. Ya. Di Indonesia. Dan itu baru berhenti 2022 gara-gara aku mau ikut maraton. Aku check upku hancur. Jelek banget medical check up-nya. Wah, hancur banget. Dan aku di situ bingung. Padahal aku udah lari, aku udah sepeda kok medical check up-ku hancur. Akhirnya aku stop rokok dan tersisa sampai sekarang. Jadi aku tuh kalau lari di atas 15 kilo, heart rate-ku tiba-tiba naik. Gak bisa kayak orang-orang normal. Nah itu yang membuat akhirnya efek rokoknya ketinggalan. Tapi aku bisa berhenti karena niat itu. Wah, medical check up-ku hancur.